tetaplah kamu pada jalan yang benar, yaitu istiqomah seperti yang diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertobat beserta kamu. Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat semua yang kamu kerjakan. Masya Allah ya, sebuah ayat yang menggambarkan tentang keistiqomahan, yaitu Quran Surah Hud ayat 112. Ini senada dengan ungkapan Abu Bakar Asy-Syiddiq yang saat itu mendatangi Rasulullah kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau telah beruban." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya, aku beruban karena Quran Surah Hud ayat 112 yang menjelaskan tentang keistiqomahan." Artinya sangat berat sekali sahabat semua tentang keistiqomahan ini, sehingga kita akan sama-sama belajar di dalam kehidupan ini agar termasuk orang-orang yang istiqomah. Kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang Abdullah bin Umi Maktum yang buta namun memiliki semangat ibadah yang luar biasa. Abdullah bin Umi Maktum senantiasa menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Suatu ketika Abdullah bin Umi Maktum merasa sangat kelelahan dan kesulitan untuk bisa selalu hadir ke masjid. Dan saat itu diungkapkanlah perasaannya kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, bolehkah aku sholatnya di rumah?" Ya. Kalau kita tidak ada uzur ya, malah kadang kita sering mendiskon waktu sholat kita atau sholat di akhir waktu ya. Tetapi Abdullah bin Umi Maktum meminta keringanan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah engkau mendengar azan?" Kemudian Abdullah pun menjawab, "Ya Rasulullah, saya mendengar azan." Kemudian Rasulullah menjawab kembali, "Sesungguhnya tidak ada keringanan untukmu, wahai Abdullah bin Umi Maktum." Nah, sejak saat itulah Abdullah bin Umi Maktum semakin gigih untuk berangkat ke masjid walaupun dengan kesulitannya. Namun dengan kegigihannya itulah yang nantinya akan mendapatkan barokah yang luar biasa. Saat itu Abdullah bin Umi Maktum berangkat untuk pergi ke masjid dan ala kulli hal kejadian jatuhlah Abdullah bin Umi Maktum kemudian membentur sebuah batu sampai terluka wajahnya. Tetapi apakah kemudian menghentikan langkahnya Abdullah bin Umi Maktum? Namun ternyata tidak. Abdullah bin Umi Maktum tetap berangkat ke masjid. Dan saat itulah ada yang mengantar jemput Abdullah bin Umi Maktum untuk bisa melaksanakan sholat. Tetapi Abdullah bin Umi Maktum tidak tahu itu siapa. Sampai akhirnya dia bertanya, "Sesungguhnya siapakah engkau ini yang telah mengantarku, menjemputku juga untuk bisa sampai ke masjid?" Kemudian dia menjawab, "Sesungguhnya aku adalah iblis." Nah, kenapa? Bukannya engkau seharusnya menghalangiku untuk beribadah, tetapi engkau malah justru mengantarkanku untuk beribadah, menjagaku. Kemudian sang iblis menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar engkau, wahai Abdullah bin Umi Maktum, saat kepalamu terbentur batu karena ulahku ya, ternyata dosamu diampuni setengah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku khawatir jika engkau jatuh lagi, maka dosamu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Masya Allah ya. Itu adalah salah satu buah keistiqomahan, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Begitu berat ujian yang kita hampiri, yang kadang membuat kita ingin menggadaikan keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah, baik sangka kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Kadang kita ingin mencela takdir, kadang kita ingin marah dengan takdir. Tetapi ketika kita ingat, harusnya kita ingat bahwa nikmat yang Allah berikan jauh lebih besar dari itu semua, maka harusnya kita belajar dari Abdullah bin Umi Maktum. Dalam kondisi yang serba kesulitan sekali, namun tetap mengupayakan keistiqomahan terbaik pada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat untuk saya pribadi dan sahabat semuanya, bahwa kelak Allah juga akan mewafatkan kita dalam keadaan
istiqomah di dalam ketaatan demi ketaatan.